Assalamualaikum. Halo sahabat hebat di kota manapun kalian berasal. Selamat datang kembali di ruang rileks ini. Ruang untuk kita belajar bareng. Belajar bersama untuk menjadi dewasa dan bijaksana. Mari kita sama-sama belajar bertumbuh bersama, karena setiap tarikan nafas adalah pelajaran. Setiap waktu adalah proses pendewasaan. Ya, hari ini kita akan bahas sesuatu yang pasti pernah kita alami, tentang keikhlasan, kehilangan, dan melepaskan seseorang yang hadir dalam hidup kita hanya untuk sementara. Orang yang datang bukan untuk tinggal selamanya, melainkan untuk memberikan sebuah pelajaran berharga sebelum akhirnya dia pergi. Karena ini penting banget, karena hidup adalah tentang belajar, tentang menerima, dan kita harus tetap terus melangkah. Yuk kita bahas kisah ini atau cerita ini, bahasan ini lebih dalam lagi. Yuk. Dalam hidup ini kita sering bertemu dengan orang-orang yang seolah-olah ditakdirkan untuk hadir dalam perjalanan hidup kita. Mereka bisa datang sebagai seorang sahabat, mereka bisa datang sebagai pasangan kita, sebagai husband atau wife di hidup kita, atau bahkan orang asing yang tiba-tiba memberi dampak begitu besar dalam hidup kita. Tapi tidak semua dari mereka yang ditakdirkan itu dapat untuk tetap tinggal di hidup kita. Kadang mereka hadir untuk hanya sekedar mengajarkan kita sesuatu, entah itu tentang arti sebuah kesabaran, entah itu tentang apa arti cinta, atau pengorbanan, atau bahkan bagaimana cara menghadapi kehilangan. Ya, setelah pelajaran itu selesai, mereka pergi, bukan karena kita tidak cukup baik untuk mereka, atau sebaliknya mereka tidak cukup baik untuk kita, tetapi karena peran mereka dalam cerita kita itu memang ya hanya sampai di situ aja. Karena semesta ini mengirimkan kita seseorang atau sesuatu itu ada waktunya, di saat yang tepat dan waktu yang tepat, dan untuk pastinya untuk mengajarkan kita sebuah pelajaran, ya. Semisalnya kalau dalam persahabatan, kamu semua pasti punya sahabat, ya. Pernah nggak kamu itu punya sahabat yang ya dibilangnya begitu dekat, tapi tiba-tiba hubungan itu merenggang, atau karena sesuatu ya merenggang. Mungkin dulu kalian selalu berbagi cerita, tertawa bersama, hingga rasanya pernah terfikir tidak akan pernah terpisahkan. Persahabatan ini akan langgeng selama-lamanya. Tapi seiring berjalannya waktu, kehidupan membawa kita itu ke jalan yang berbeda. Bukan karena ada yang salah, tapi ya memang karena setiap orang itu punya perjalanannya masing-masing, punya waktunya masing-masing. Dan dari situ kita dapat belajar bahwa pertemanan sejati tidak selalu tentang bersama selamanya, ya, tapi tentang bagaimana kita pernah di saat itu saling menyemangati, saling menguatkan, saling memberi manfaat satu sama lain di saat yang dibutuhkan. Nah, itu yang terpenting. Bukan kita mesti bersama-sama sama dia selamanya, tapi momen itu kita pernah saling menguatkan, menyemangati, bermanfaat satu sama lain. Itu yang terpenting, ya. Semisalnya dalam hubungan cinta, ada orang yang begitu kita sayangi dengan sepenuh hati, jiwa, raga, konon katanya seperti itu, tapi akhirnya tidak bisa bersama. Mungkin dia datang itu untuk mengajarkan kita bagaimana rasanya mencintai tanpa pamrih, bagaimana cara bersabar. Ya, dia datang mengajarkan untuk itu, sekedar mengajarkan apa artinya sabar, atau bahkan mengajarkan kita bagaimana
caranya menghadapi patah hati, rasa patah hati, ya. Dan dari situ kita belajar bahwa cinta yang sesungguhnya bukan selalu tentang memiliki, tapi tentang mengikhlaskan jika memang itu yang terbaik. Nah, dari situlah kita akan belajar lebih wise, lebih bijaksana, lebih dewasa. Seperti itu. Banyak dari seiring berjalannya waktu bertemu dengan banyak orang dan mengajarkan kita banyak hal. Dari situlah jiwa kita dibentuk, ya. Dalam dunia kerja, contohnya dalam berkarir, contohnya. Semisalnya kadang kita menemukan seorang mentor, ya, atau seorang suhu atau guru atau rekan kerja yang sangat membantu kita dalam perkembangan karir kita. Nah, tapi kemudian mereka pergi, ya entah karena mereka pindah kerja atau mungkin dia memilih jalur hidup yang lain, yang berbeda dari yang kita tekuni tadi. Ya, dari situ kita belajar ilmu, ya, kita dapat pengalaman, dan bahkan mungkin kita telah menguasai beberapa etika etos kerja yang mungkin tidak akan kita dapatkan dimanapun, ya. Kita dapatkan dari dia, ya. Jika mereka itu tidak hadir dalam hidup kita, mungkin kita tidak tahu banyak hal. Makanya kadang semesta mengirimkan seseorang untuk mengajarkan kita banyak hal, sesuatu, ya. Melepaskan dan mengikhlaskan, teman-teman tahu nggak, di dalam hidup ini bukan cuman harus menerima, bukan tentang menerima aja, tapi kita mesti belajar untuk mengikhlaskan, melepaskan, menerima bahwa segala sesuatu itu cuma bersifat sementara. Tidak ada yang abadi, ya. Tidak ada yang benar-benar abadi. Baik itu pekerjaan, baik itu jabatan, baik itu hubungan, ya, atau bahkan kehidupan itu sendiri. Kehidupan itu sendiri tidak abadi. Semakin cepat kita menyadari ini, ya, semakin mudah kita untuk melepaskan tanpa terlalu banyak menyakiti diri kita sendiri. Jika kamu menyadari bahwa alur kinerja kehidupan ini seperti itu, tidak ada yang abadi, mungkin kamu tidak akan berlarut-larut dalam penderitaan jika kamu kehilangan sesuatu atau seseorang, ya. Tetap fokus aja pada pelajaran apa yang didapatkan, ya. Jangan hanya melihat kehilangannya itu, jangan hanya melihat kehilangan sebagai sesuatu yang begitu menyakitkan. Jangan dilihat dari situnya, tapi lihat apa yang bisa kita pelajari dari kehadiran seseorang, dari kehadiran orang tersebut, ya. Mungkin dia mengajarkan kita tentang kesabaran, mungkin dia mengajarkan kita keberanian, atau cara mencintai diri kita lebih baik lagi, atau dia mengajarkan kita bagaimana caranya bersyukur, ya. Seperti itu, banyak hal yang bisa kita petik. Memang setiap orang yang datang ke kehidupan kita itu hanya untuk mengajarkan kita sesuatu, dan banyak hal yang bisa kita ambil pelajarannya, ya. Jadi kalau kamu sadar seperti itu, bahwa setiap orang yang datang dan pergi hanya untuk mengajarkan kita sesuatu dan membentuk jiwa kita yang lebih dewasa dan bijaksana, ya. Jadi kamu bisa berhenti menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, atau bahkan kamu menyalahkan dirimu sendiri. Terkadang kita ini sibuk bertanya, kenapa dia pergi, atau apa aku kurang cukup, ya. Padahal perpisahan itu seringkali bukan tentang siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi memang bagian dari takdir yang suratan yang harus memang semestinya terjadi dan tidak dapat kita hindari. Memang suratan semesta seperti ini, sudah jalannya seperti ini, kita hanya menjalani aja,
ya. Jadi izinkan diri ya, kalau kamu misalkan bersedih dengan keadaan atau sesuatu, kamu mau bersedih ya bersedih aja. Jangan kesedihan itu dipendam atau ditekan ya. Izinkan diri kamu itu untuk bersedih, tapi jangan lama-lama, jangan sampai terjebak, jangan sampai terpenjara di dalam kesedihan itu ya. Melepaskan seseorang itu ya bukan berarti bukan berarti dalam hidup itu bukan hal yang mudah untuk melepaskan seseorang, saya tahu itu. Tapi tidak apa-apa untuk bersedih, tapi jangan sampai kesedihan itu membuat kita berhenti menjalani hidup. Hidup tetap harus berjalan, tetap harus dilanjutkan. Jangan lama-lama terjebak dalam kesedihan. Boleh bersedih seperlunya, secukupnya aja. Tidak perlu lama-lama yang justru akan membawa kita terpuruk atau membawa penderitaan atau bahkan sampai mengakhiri hidup yang semestinya hidup ini masih tetap terus berjalan ya. Percaya aja bahwa akan ada orang baru yang hadir di waktu yang tepat tentunya ya. Ketika satu pintu itu tertutup, kamu percaya aja pintu-pintu lain pasti akan terbuka ya. Selalu ada kesempatan baru, setiap hari, setiap saat pasti ada kesempatan baru ya. Ada pertemanan baru, ada persahabatan baru, bahkan ada cinta baru yang tentunya pasti lebih baik menunggu di depan ya. Percaya aja, jadi diri kamu itu selalu positif, jangan lama-lama terjebak dalam kenegatifan ya. Setiap pertemuan itu punya alasan, setiap perpisahan itu juga pasti memberi kita suatu pelajaran. Jangan terlalu lama menyesali apa yang telah pergi, karena yang terbaik itu selalu menunggu di depan ya. Semoga kita selalu jadi manusia-manusia yang pandai bersyukur, menjaga syukur kita. Karena orang yang sukses itu bukan orang yang banyak hartanya, tapi orang yang pandai menjaga syukurnya. Bersyukurlah untuk mereka yang pernah hadir dalam hidup kita. Meskipun mereka tidak bertahan selamanya, meskipun mereka tidak ditakdirkan tersurat untuk menemani kita ya, beberapa orang hanya singgah untuk mengajarkan kita sesuatu. Jadi kita berterima kasih pada mereka yang pernah singgah dalam hidup kita hanya untuk mengajarkan sebuah arti kehidupan yang pasti tentunya dapat kita ambil pelajarannya ya. Setiap pertemuan itu punya alasan, setiap perpisahan itu juga pasti memberi pelajaran. Jangan terlalu lama menyesali yang telah pergi, karena yang terbaik itu selalu menunggu di depan. Jadi teman-teman, melepaskan dan mengikhlaskan itu memang tidak mudah, tidak begitu mudah, tapi bukan berarti itu hal yang mustahil ya. Kadang orang yang kita pikir akan selalu ada dan bakal menemani kita selamanya, justru itu yang pergi lebih cepat dari yang kita harapkan. Tapi bukan berarti pertemuan itu sia-sia ya. Justru dari mereka itulah kita belajar banyak hal, belajar menjadi lebih kuat ya, belajar tumbuh dan menjadi lebih kuat lagi. Jadi kalau kamu sedang berusaha merelakan sesuatu atau kamu berusaha merelakan seseorang, ingatlah bahwa setiap orang itu punya perannya masing-masing dalam hidup kita. Yang penting kita harus tetap maju dan percaya bahwa semuanya akan baik-baik aja. Kalau kamu punya pengalaman yang serupa, tulis ya di kolom komentar, dan nyalain loncengnya jika kamu mau mendapatkan notifikasi jika saya upload video terbaru. Teman-teman, sekian dulu ulasan positif hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap menjadikan kita manusia yang berjiwa positif. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam.